Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan menyelami satu bagian penting dari Sirah Nabawiyah. Sebuah kisah yang bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga penuh pelajaran berharga bagi kehidupan kita saat ini. Maka siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan ke masa lampau yang penuh hikmah ini. Namun sebelum lanjut, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Suatu ketika, orang-orang Quraisy mendengar tentang pohon yang disebut zakum. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai makanan penghuni neraka. Dalam surat As-Saffat ayat 62-65, Allah berfirman, "Itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Ia adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala-kepala setan." Quran surat As-Saffat ayat 62-65. Mendengar itu, Abu Jahal mengejek, "Ah, pohon zakum itu pasti seperti kurma Yatsrib yang bisa kita makan." Dia menganggap remeh ancaman Allah. Maka turunlah firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-49, menegaskan kembali bahwa pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa. Buahnya seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, panasnya luar biasa. Dan bagi mereka yang durhaka akan ditumpahkan siksaan dari air yang mendidih di atas kepala mereka. Rasakanlah, bukankah dulu kamu merasa sebagai orang yang perkasa dan mulia? Begitulah hinaan Allah kepada mereka yang sombong seperti Abu Jahal. Ada seorang laki-laki buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia mendengar kabar tentang seseorang yang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Penasaran, ia pun bertanya, apa yang dia ajarkan? Temannya menjawab, dia mengajak kita menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Abdullah terdiam. Ia menggosok-gosok ujung jarinya. Tuhan yang tidak bisa diraba? Pikirnya, padahal dengan jari-jariku ini, aku bisa mengenali berhala-berhala. Aku bisa membedakan Lata dan Uzza hanya dengan menyentuh hidung mereka. Keinginannya semakin besar untuk bertemu Rasulullah. Maka ia pun mencari Rasulullah. Dan pada saat itu, Rasulullah sedang berbicara dengan seorang pembesar Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah, seorang tokoh yang Rasulullah harapkan bisa menerima Islam. Abdullah tidak tahu siapa yang sedang bersama Rasulullah. Dengan semangat, ia terus mendesak Rasulullah untuk mengajarinya Islam. Rasulullah yang sedang berusaha meyakinkan Walid merasa terganggu. Wajahnya sedikit berubah, lalu beliau berpaling. Tidak lama kemudian, turunlah firman Allah dalam surat Abasa ayat 1-6, menegur Rasulullah. Dia bermuka masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan diri atau ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya. Quran surat Abasa ayat 1-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah,
menunjukkan betapa pentingnya orang-orang yang tulus mencari kebenaran dibandingkan mereka yang merasa dirinya lebih tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lembut hatinya pun merasa sedih. Sejak saat itu, beliau selalu memperlakukan Abdullah bin Umi Maktum dengan penuh kasih sayang, bahkan menjadikannya muadzin di Madinah. Sementara itu, kaum Quraisy masih diliputi rasa dengki. Mereka bukan tidak percaya kepada kebenaran Islam. Akan tetapi, mereka tidak bisa menerima bahwa Rasulullah seorang yatim piatu dari Bani Hashim yang dipilih sebagai nabi, bukan mereka. Walid bin Mughirah pernah berkata dengan angkuh, "Mengapa wahyu itu turun kepada Muhammad bukan kepadaku? Padahal aku adalah kepala dan pemimpin Quraisy. Atau setidaknya mengapa bukan kepada Abu Mas'ud Amr bin Umais dari Syaqif? Bukankah kami ini para pembesar di dua kota besar?" Kedengkian itulah yang menghalangi mereka dari kebenaran. Bukan karena mereka yakin dengan berhala yang mereka sembah. Namun, takdir telah memilih Rasulullah sebagai utusan Allah. Bukan karena keturunan atau kedudukan, melainkan karena hatinya yang suci dan amanah yang ia emban dengan sempurna. Hisham bin Amr mondar-mandir di depan rumahnya. Wajahnya tampak gusar. Sudah 3 tahun Bani Hashim diasingkan, dikucilkan dari masyarakat Quraisy. Padahal mereka masih saudara sepupu, ipar, paman, dan bibi. Tapi sekarang mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah dengan siapapun di luar suku mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan? Kalau bukan karena aku dan beberapa orang lain yang diam-diam menyelundupkan makanan, mereka pasti sudah kelaparan, gumam Hisham dalam hati. Ia menghela nafas panjang. Sudah cukup, sudah saatnya ia berbuat sesuatu. Dengan tekad yang bulat, Hisham lalu pergi menemui sahabatnya, yaitu Suhair bin Umayyah. Suhair berasal dari Bani Maksum, tapi bibinya adalah Atiqah binti Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Ada darah yang mengikatnya dengan mereka. Dan tanpa basa-basi, Hisham berkata, "Suhair, aku heran, bagaimana kau masih bisa tenang menikmati makanan dan pakaian, sementara keluarga ibumu dibiarkan menderita? Mereka terkurung, tidak bisa berdagang, tidak bisa menikah. Kalau mereka keluargaku, aku pasti menolak piagam kejam itu mentah-mentah." Suhair pun lalu terdiam, wajahnya berubah. "Sebenarnya ini sudah lama mengganggu pikiranku," katanya pelan. "Lalu apa yang kau tunggu?" desak Hisham. Mereka pun sepakat, piagam kejam itu harus dihancurkan. Tapi mereka butuh lebih banyak dukungan. Dan malam itu juga secara rahasia mereka menemui Muktim bin Adi dari Bani Naufal, Abu al-Bukhari bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad dari Bani Hasad. Setelah berdiskusi, kelima orang itu bertekad bulat, piagam ini harus dibatalkan. Pada keesokan harinya, Suhair berjalan ke Ka'bah. Ia mengelilinginya 7 kali, lalu berhenti di tengah keramaian dan berseru lantang, "Wahai penduduk Mekah, kalian hidup enak, makan kenyang, berpakaian bagus. Tapi lihatlah Bani Hashim, mereka binasa, tidak bisa membeli atau menjual apapun. Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum piagam kejam ini dirobek." Seruan itu membuat Abu Jahal yang berada tidak jauh dari situ marah seketika. Dengan cepat, ia menghampiri Suhair dan berteriak, "Kau pendusta, piagam itu tidak boleh dirobek." Zam'ah bin Aswad langsung menimpali, "Kalau Suhair pendusta, kau lebih pendusta. Sejak awal kami tidak pernah setuju dengan piagam itu." "Zam'ah benar," seru Abu al-Bukhari. "Dulu kami tidak rela piagam itu dibuat, dan kami pun tidak ikut menetapkannya." Muktim bin Adi mengangguk.
Benar, siapapun yang berkata sebaliknya, dialah pendusta. Kami menyatakan kepada Allah, kami membebaskan diri dari piagam itu dan semua isi yang tertulis di dalamnya. Mata Abu Jahal berkilat, bahunya gemetar menahan marah. Kalian sudah bersekongkol, tuduhnya. Pasti kalian diam-diam berkumpul tadi malam dan memutuskan untuk melawan. Suasana semakin memanas. Perang mulut hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ketika tiba-tiba seseorang berjalan mendekat, semua terdiam. Orang itu adalah Abu Thalib. Dengan tenang, pemimpin Bani Hashim itu melangkah ke tengah-tengah mereka. Sorot matanya tajam. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakannya. Semalam, Muhammad menyampaikan sebuah pesan kepadaku tentang piagam itu, katanya perlahan. Semua mata tertuju padanya. Suasana menegang. Mereka menunggu kelanjutan kata-katanya yang mungkin akan mengubah segalanya. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Thalib bahwa Allah telah mengutus rayap untuk menghancurkan piagam pemboikotan. Abu Thalib dengan penuh keyakinan menyampaikan hal ini kepada orang-orang Quraisy. Mereka saling pandang, bingung sekaligus penasaran. Benarkah gumam mereka? Tidak percaya begitu saja. Tapi Abu Thalib tetap tenang. Jika keponakanku ini berbohong, biarlah kami menerima pengasingan selamanya. Tapi jika yang dia katakan benar, kalian harus menghentikan boikot dan berhenti bersikap sewenang-wenang terhadap kami, ucapnya mantap. Suasana menjadi hening. Kata-kata Abu Thalib begitu tegas, menunjukkan betapa besar kepercayaannya kepada Rasulullah. Orang-orang pun terdiam kagum akan kesetiaan dan kepercayaan yang begitu kuat antara paman dan keponakannya ini. Akhirnya mereka berkata, "Baiklah, kau adil Abu Thalib. Kami terima usulanmu." Dengan rasa penasaran, mereka pun berbondong-bondong menuju Ka'bah. Dan benar saja, isi piagam itu telah habis dimakan rayap, kecuali satu bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Melihat hal ini, mereka tidak punya pilihan selain membatalkan piagam itu. Rasulullah dan keluarganya akhirnya bisa kembali hidup di tengah masyarakat seperti dulu. Tapi, apakah dengan ini segalanya menjadi mudah? Apakah orang-orang Quraisy akhirnya menerima kebenaran? Ternyata tidak. Justru hati mereka semakin mengeras, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Ada 4 bulan dalam setahun yang dihormati sebagai bulan suci, di mana peperangan dan kekerasan dilarang. Bulan pertama adalah Muharram, lalu Rajab, bulan ke-7 yang dihormati. Kemudian ada Dzulqa'dah, bulan ke-11 yang menjadi masa damai, dan Dzulhijjah, bulan ke-12 yang juga bulan haji. Setelah pemboikotan berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan bulan-bulan suci ini untuk semakin giat berdakwah. Kesempatan ini tidak disia-siakan, karena di bulan-bulan tersebut orang-orang Quraisy tidak bisa menyerangnya secara terang-terangan. Keteguhan hati Rasulullah memang luar biasa. Bahkan di tengah jalan, ketika berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf, salah satu musuh Islam, beliau tetap melangkah dengan tenang, tidak gentar sedikit pun. Dakwah tidak boleh berhenti, perjuangan belum usai. Meski ancaman dan rintangan terus menghalang, Rasulullah tetap maju, membawa cahaya kebenaran untuk menerangi dunia.
Umayyah bin Khalaf dikenal sebagai sosok yang kasar dan suka mencari masalah. Dia tidak peduli siapa lawannya. Bahkan setelah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib bergabung dengan kaum muslimin, Umayyah tetap merasa tidak terkalahkan. Dia begitu percaya diri, bahkan sesumbar bahwa suatu hari nanti dialah yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri. Suatu hari Umayyah berpapasan dengan Rasulullah. Dengan angkuh dia menunjukkan kudanya dan berkata dengan nada mengejek, "Aku beri makanan kuda ini hanya untuk satu tujuan, agar aku bisa membunuhmu." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar. Beliau menatap Umayyah dengan tajam dan menjawab, "Tidak, justru akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah." Jawaban Rasulullah yang penuh keyakinan itu mengejutkan banyak orang. Kini beliau tidak lagi diam saat dihina atau diancam oleh orang Quraisy. Semangat dan keberaniannya dalam berdakwah semakin kuat. Tidak peduli ancaman atau bahaya, Rasulullah tetap menyampaikan ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Sikap beliau ini mulai menggoyahkan wibawa musuh-musuhnya yang selama ini merasa berkuasa. Lama-kelamaan, keberanian Rasulullah menyentuh hati masyarakat kecil. Mereka yang selama ini takut diejek atau disakiti mulai berpikir ulang. Jika mereka bergabung dengan kaum muslim, mungkin mereka tidak akan diperlakukan semena-mena lagi. Orang-orang tertindas pun mulai merasa punya harapan. Suatu hari, seorang pria asing berteriak di tengah kota, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah yang mau menolongku? Hakku telah dirampas oleh Amr bin Hisham. Aku seorang pendatang dan dia telah bertindak sewenang-wenang terhadapku." Namun tidak ada satu orang pun yang berani menentang Abu Jahal. Semua tahu betapa beringasnya Abu Jahal. Tapi mereka tetap memberikan saran kepada pria itu, "Carilah Muhammad, mungkin dia bisa menolongmu." Meskipun mereka menyarankan demikian, dalam hati mereka juga penasaran. Apakah Rasulullah benar-benar berani menghadapi Abu Jahal? Pria asing itu pun menemui Rasulullah dan menceritakan masalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya dengan penuh perhatian lalu berkata, "Ayo kita pergi ke rumah Abu Jahal." Orang-orang yang melihat kejadian ini mulai tertawa. Mereka yakin Rasulullah tidak akan mampu menghadapi Abu Jahal. Mereka bersiap menunggu kegagalan beliau, siap mengejek dan merendahkan Rasulullah di hadapan para pengikutnya. Namun mereka salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan mantap tanpa sedikit pun keraguan. Sesampainya di rumah Abu Jahal, beliau mengetuk pintu dengan keras. Suara ketukan itu menggema, mengejutkan Abu Jahal yang saat itu sedang bersama para bawahannya. Wajahnya memerah karena marah. Siapa yang berani mengetuk pintu sekeras itu? Dengan kesombongannya yang khas, Abu Jahal membuka pintu. Tapi begitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapannya, dia terdiam. Rasulullah menatapnya penuh percaya diri, dengan tegas meminta Abu Jahal agar membayar hak pria asing itu. Tanpa sepatah kata pun, Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya, mengambil uang lalu menyerahkannya kepada pria asing itu. Semua itu terjadi begitu cepat tanpa perlawanan sedikit pun darinya. Pria asing itu terkejut sekaligus bahagia. Dengan penuh rasa syukur, dia berterima kasih kepada Rasulullah lalu segera pergi dan menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di sekitaran Ka'bah. Sementara itu, mereka yang tadi menanti kegagalan Rasulullah hanya bisa terdiam. Yang tadinya siap mengejek justru merasa kagum. Ada yang kesal, ada yang marah.
Tetapi mereka juga tidak bisa menutupi rasa hormat terhadap keberanian Rasulullah. Sebab di saat semua orang takut, beliau justru berdiri tegak menghadapi ketidakadilan. Dan itulah Rasulullah, sosok yang tidak gentar menghadapi siapapun demi menegakkan kebenaran. Pada masa itu, ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Suatu hari, seorang laki-laki berwajah ramah dan bijaksana datang ke Mekah. Saat itu Abu Thalib melihatnya. Ia menegur dengan penuh rasa ingin tahu. "Sepertinya Anda orang asing. Dari mana asal Anda?" Lelaki itu pun tersenyum. "Namaku Abu Dzar, dari suku Ghifar." Sebelum datang sendiri, Abu Dzar sebenarnya sudah mengutus saudaranya terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang Rasulullah. Setelah melihat dan mendengar sendiri ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, saudaranya kembali dan berkata, "Demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan." Akan tetapi Abu Dzar belum puas hanya dengan cerita. Rasa penasarannya membawanya ke Mekah. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengajaknya bermalam di rumahnya. Dan keesokan harinya, Sayyidina Ali bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Apa yang membuat Anda datang ke negeri ini?" Abu Dzar menatap Sayyidina Ali dengan sungguh-sungguh. "Jika kamu berjanji merahasiakannya, aku akan bercerita." Sayyidina Ali mengangguk. Maka Abu Dzar mulai bercerita, "Di kampungku, aku mendengar tentang seseorang yang bernama Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa dia membawa ajaran baru. Aku ingin bertemu dengannya. Tapi aku juga tahu pemerintah Quraisy akan menindak siapapun yang sengaja menemuinya." Sayyidina Ali tersenyum kecil. "Ikuti aku," bisiknya. "Masuklah ke tempat aku masuk. Jika aku melihat seseorang yang bisa membahayakanmu, aku akan merapat ke tembok. Saat itu, kamu harus terus berjalan." Malam itu, Abu Dzar akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Dengan penuh harap, ia bertanya, "Hatiku pedih melihat orang-orang kaya yang congkak, budak yang menderita, perempuan yang tertindas, dan kaum miskin yang tidak berdaya. Apa yang Islam tawarkan untuk mengubah semua ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua pertanyaannya dengan sabar, hingga Abu Dzar merasa hatinya lega dan penuh keyakinan. Tanpa ragu, saat itu juga ia menyatakan keimanannya dengan penuh semangat. Saat berpamitan, Rasulullah berpesan, "Wahai Abu Dzar, kembalilah ke kaummu. Kabarkan kepada mereka ajaran Islam. Tapi rahasiakan pertemuan kita ini dari penduduk Mekah. Aku khawatir mereka akan mengganggumu." Namun Abu Dzar malah pergi ke Ka'bah dan berseru mengajak orang-orang masuk Islam. Saat Rasulullah menemuinya kembali, beliau menasehatinya untuk lebih bersabar. Setiap hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika melihat para pemimpin mengambil barang upeti untuk kepentingan pribadi?" Abu Dzar menjawab dengan tegas, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, akan kutebas mereka dengan pedangku." Namun Rasulullah tersenyum bijak dan berkata, "Maukah aku tunjukkan jalan yang lebih baik? Bersabarlah hingga kelak kamu menemaniku." Beberapa bulan setelah piagam pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim dicabut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diuji dengan cobaan yang besar. Bukan dari siksaan musuh, tetapi dari kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Abu Thalib, pamannya yang selalu melindunginya, sakit parah. Usianya sudah mencapai 80 tahun. Beban hidup yang berat, terutama selama 3 tahun pengasingan, membuatnya semakin lemah.
Kabar ini membuat orang-orang Quraisy mulai resah. Mereka khawatir jika Abu Thalib wafat, konflik antara mereka dan Rasulullah akan semakin memanas. Apalagi di pihak Rasulullah ada Hamzah dan Umar, dua pria yang dikenal keras dan tidak gentar melawan siapapun. Maka beberapa pemuka Quraisy datang menemui Abu Thalib yang berbaring lemah di pembaringannya. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "engkau adalah bagian dari kami, tapi kini keadaan antara kami dan keponakanmu semakin sulit. Panggillah dia agar kita bisa mencapai kesepakatan. Biarkan dia dengan agamanya dan kami tetap dengan agama kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang menemui pamannya. Mengetahui maksud kedatangan mereka, beliau berkata, "Aku hanya meminta satu hal, satu kata saja yang jika mereka ucapkan, maka mereka akan menguasai seluruh bangsa Arab dan non-Arab." Abu Jahal mendengus, "Demi ayahmu, katakanlah 10 kata sekalipun silahkan." Rasulullah lalu bersabda, "Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah dan tinggalkan segala sesembahan selainnya." Seketika suasana menjadi tegang. Para pemuka Quraisy saling berpandangan dengan kecewa. Salah seorang dari mereka berseru, "Muhammad, maksudmu semua Tuhan-Tuhan kami dijadikan satu saja?" Mereka pun berdiri dan pergi meninggalkan Abu Thalib. "Orang ini tidak akan memberikan apa yang kita inginkan," gumam mereka satu sama lain. Dan akhirnya kesempatan untuk berdamai sirna begitu saja. Abu Thalib terbaring lemah di pembaringannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sampingnya, menatap wajah tua yang bijaksana itu dengan penuh kesedihan. Hatinya begitu pedih, bukan hanya karena melihat pamannya menderita di ujung hayatnya, tetapi juga karena Abu Thalib masih belum mau menerima Islam. Pelan Rasulullah menggenggam tangan pamannya dengan lembut. Betapa banyak kenangan yang terlintas di benaknya. Inilah Abu Thalib yang dulu membawanya berdagang ke negeri Syam karena tidak tega berpisah. Inilah pamannya yang merawatnya penuh kasih sayang, yang mencintainya lebih dari anak-anaknya sendiri. Inilah orang yang selalu ada untuknya, melindunginya sejak yatim hingga menjadi utusan Allah. Mata Abu Thalib yang sayu terbuka. Ia menatap keponakannya dengan tatapan penuh makna. "Demi Allah, wahai anak saudaraku," ucapnya lirih, "aku tidak melihatmu menawarkan sesuatu yang berat kepada para pemuka kaummu." Sejenak ada secercah harapan di hati Rasulullah. Apakah pamannya akhirnya akan mengucapkan kalimat tauhid? "Wahai pamanku," bisiknya penuh harap, "ucapkanlah satu kalimat. Maka dengan kalimat itu engkau berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat." Namun Abu Thalib tetap menggeleng pelan. Dengan suara lemah ia berbisik, "Jika saja aku tidak khawatir keluargaku akan dianiaya setelah kepergianku, dan jika Quraisy tidak akan mengatakan bahwa aku mengucapkannya hanya karena takut mati, tentu aku akan mengucapkannya. Jika aku pun mengatakannya, itu hanya demi menyenangkan hatimu." Dan akhirnya Abu Thalib menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menunduk. Hatinya terasa begitu berat. Dan mulai saat ini beliau harus menghadapi semuanya sendiri. Pelindungnya telah tiada. Setelah kepergian Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Namun belum habis kesedihannya. Kini ujian lain menantinya. Sayyidah Khadijah, istrinya yang setia, terbaring sakit. Rasulullah duduk di sisi Sayyidah Khadijah, menggenggam tangan istrinya yang kini terasa panas. Hari demi hari,
wajah Sayyidah Khadijah semakin pucat dan tubuhnya semakin lemah. Namun di matanya masih ada sinar ketegaran, seolah-olah beliau ingin meyakinkan suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa perjuangan Rasulullah masih panjang dan harus terus berlanjut. Namun akhirnya hari perpisahan itu tiba. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini benar-benar kehilangan. Dalam waktu singkat, dua orang yang paling berharga dalam hidupnya telah pergi. Pamannya yang melindungi dan istrinya yang setia menemani kini telah tiada. Rasulullah duduk di sisi pusara Sayyidah Khadijah. Air matanya jatuh tanpa tertahan. Beliau mengingat semua pengorbanan istrinya. Betapa besar penderitaan yang ditanggung Sayyidah Khadijah demi perjuangan ini. Hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk menanggung beban dakwah dibandingkan menikmati manisnya kehidupan. Kesedihan Rasulullah begitu dalam. Keluarga dan para sahabat yang biasanya dikuatkan hatinya oleh beliau, kini berusaha menghibur dan menguatkan beliau. Tahun ini, tahun kehilangan dan duka, akan selalu dikenang sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang tetap nyata. Kasih sayang dan persaudaraan yang indah antara Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka ada untuknya, seperti beliau selalu ada untuk mereka. Kenangan tentang Sayyidah Khadijah selalu hidup di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai beliau wafat. Pernikahan mereka bukan sekedar pernikahan biasa. Itu adalah satu-satunya pernikahan yang diberkahi, baik di dunia maupun di surga. Rasulullah selalu mengingat hari itu, hari penuh berkah ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah. Pada hari pernikahan, Sayyidah Khadijah mengadakan jamuan besar. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, semua diundang. Semua dijamu dengan penuh cinta. Di masa itu, bangsa Arab biasanya hanya menyajikan air putih dalam walimah. Tetapi di rumah Sayyidah Khadijah, tamu-tamu disuguhi minuman segar dari buah-buahan dan sirup mawar. Perayaan itu berlangsung selama beberapa hari. Dan rumah Sayyidah Khadijah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin makan, dari yang tua hingga yang muda. Dan tidak hanya itu, kepada mereka yang membutuhkan, Sayyidah Khadijah memberikan kepingan emas dan perak serta pakaian. Para janda yang selama ini hidup dalam kesulitan merasakan kebaikan hati Sayyidah Khadijah. Mereka menerima bantuan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Sayyidah Khadijah kepada sesama. Setelah menikah, kehidupan Sayyidah Khadijah pun berubah. Beliau tidak lagi tertarik pada urusan perdagangan atau kesuksesan duniawi. Baginya, memiliki Rasulullah Al-Mustafa sebagai suami adalah harta yang paling berharga. Semua emas, perak, dan berlian tidak lagi berarti. Satu-satunya yang ia perhatikan dan cintai sepenuh hati adalah Rasulullah. Seluruh hidupnya beliau abdikan untuk mendampingi dan mendukung Rasulullah. Saat-saat bersama Sayyidah Khadijah adalah masa paling membahagiakan bagi Rasulullah. Dari rahimnya lahir 2 orang putra dan 4 orang putri, termasuk Fatimah Az-Zahra, cahaya hati Rasulullah. Tidak ada lelaki lain yang bisa sepadan dengan Khadijah selain beliau. Mereka begitu serasi, hingga ada ahli sejarah yang mengatakan, seandainya Sayyidah Khadijah tidak bertemu dengan Rasulullah, mungkin beliau tidak akan menikah seumur hidupnya. Bukan kekayaan, ketampanan, atau keturunan yang membuat Sayyidah Khadijah jatuh hati, melainkan keluhuran budi Rasulullah yang mampu meluluhkan hatinya.
Pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakan makanan atau minuman untukmu. Jika ia datang, sampaikan salam dari Robnya dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa di surga telah disiapkan sebuah rumah untuknya, rumah yang penuh ketenangan, tanpa hiruk-pikuk, tanpa keletihan." Sayyidah Khadijah bukan wanita biasa. Sebelum Islam datang, beliau sudah dijuluki sebagai Ratu Mekah. Tapi ketika cahaya Islam bersinar, Allah memberinya kedudukan yang jauh lebih mulia, ibu bagi kaum beriman. Seorang wanita yang namanya akan selalu dikenang, bukan hanya oleh suaminya, tapi oleh seluruh umat Islam sepanjang zaman. Sebagian besar kaum muslimin di masa itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sulit mencari nafkah karena perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Namun di tengah situasi yang sulit seperti itu, ada seseorang yang tidak pernah ragu membantu mereka, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah mengorbankan begitu banyak hartanya untuk memastikan kaum muslimin tidak kelaparan. Bahkan, ia memberikan tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya. Saat orang-orang musyrik memboikot kaum muslimin di Mekah, Sayyidah Khadijah lah yang menjadi pelindung mereka. Semua yang dimilikinya, bahkan hingga uang terakhirnya, beliau relakan demi saudara-saudaranya seiman. Cintanya kepada mereka seperti cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Kita semua tahu, seorang ibu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anaknya. Ia bisa menahan lapar selama anak-anaknya masih bisa makan. Jika mereka kenyang dan tersenyum, itu sudah cukup membuat seorang ibu merasa puas dan bahagia, seolah-olah ia sendiri ikut kenyang. Begitu besar kasih sayang dan pengorbanan Sayyidah Khadijah, maka wajar jika Rasulullah SAW sangat mencintainya. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, duka Rasulullah begitu dalam. Bahkan beliau bersabda, "Demi Allah, Allah tidak akan menggantikannya dengan seorang yang lebih baik. Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkari risalahku. Dia mempercayaiku saat orang-orang mendustaiku. Dia mengorbankan hartanya untukku sementara orang lain enggan melakukannya. Dan melalui dia Allah menganugerahkan anak-anak kepadaku." Saat Abu Thalib wafat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra masih kecil, baru 3 tahun. Baru saja kehilangan ibundanya, kini ia harus melihat ayahnya dihina dan disakiti. Para tetangga mereka seperti Hakam bin As, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Himrah, dan Abu Lahab suka melempari Rasulullah dengan batu. Mereka bahkan pernah melempar jerawan kambing ke dalam panci masakan Rasulullah yang sudah siap disajikan. Ada satu kejadian yang begitu menyakitkan. Suatu hari, seorang Quraisy yang tidak tahu adab menghadang Rasulullah di jalan. Lalu tiba-tiba menyiramkan tanah ke kepala beliau. Rasulullah SAW tidak membalas, hanya berjalan pulang dengan kepala penuh tanah. Di rumah, Sayyidah Fatimah kecil menyambut ayahnya. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia membersihkan tanah dari kepala ayahnya. Rasulullah melihatnya dan hati beliau terasa begitu pilu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anak perempuannya menangis, apalagi anak sekecil Fatimah yang baru saja kehilangan ibundanya. Rasulullah SAW hampir ikut menangis, tetapi beliau menahan diri. Dengan penuh kasih sayang, beliau membelai kepala Sayyidah Fatimah dan berbisik lembut, "Janganlah engkau menangis putriku, sesungguhnya Allah akan melindungi ayahmu."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, sebelum Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy tidak begitu berani menggangguku seperti ini. Setelah kehilangan perlindungannya di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencari cara lain untuk melanjutkan dakwahnya. Tekanan dari Quraisy semakin keras, tapi beliau tidak pernah berhenti berjuang. Lalu, langkah apa yang beliau ambil untuk menghadapi semua itu? Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Dan dari setiap kisah yang kita telah lalui bersama, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan penuh makna. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Tapi di setiap langkah selalu ada pelajaran berharga yang menjadikan kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih memahami arti kehidupan. Semoga cerita-cerita ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa di balik setiap kejadian selalu ada harapan. Bahwa setiap akhir bukanlah sebuah titik, melainkan awal dari babak baru yang lebih indah. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jika dalam kisah ini ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Tidak ada niat untuk menyinggung atau menyakiti siapapun. Kami hanya ingin berbagi cerita yang bisa menginspirasi dan membawa makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.